Taliban melarang perempuan bersekolah dan kegiatan budaya seperti menari, bahkan menonton televisi juga dilarang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Nama saya Asti Naila. Di sini kita akan membahas mengenai kisah tokoh-tokoh yang berpengaruh di dunia. Dan hari ini kita akan membahas mengenai seorang wanita yang luar biasa yang berani melawan ketidakadilan untuk memperjuangkan haknya sebagai seorang wanita yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak seperti kaum pria. Salah satunya adalah Malala Yousafzai yang berasal dari Pakistan. Bagaimanakah kisah perjuangan Malala Yousafzai sehingga dikenal di seluruh dunia dalam keberaniannya melawan kelompok Taliban? Berikut kisahnya. Malala Yousafzai menjadi sorotan global ketika lolos dari percobaan pembunuhan oleh Taliban pada usia 15 tahun. Malala Yousafzai yang berasal dari Pakistan ditembak di bagian kepalanya oleh seorang penembak jitu pada tahun 2012. Sejak saat itu, Malala mulai menyuarakan perlawanannya terhadap kelompok tersebut. Dia mendesak agar perempuan diperbolehkan untuk memperoleh pendidikan. Pada tahun 2014, Malala meraih penghargaan Nobel Perdamaian atas perannya menyuarakan hak anak. Malala Yousafzai lahir pada tanggal 12 Juli 1997 di Mingora, kota terbesar di Swat Valley, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Malala merupakan putri dari pasangan Ziauddin dan Tor PKI Yousafzai, serta memiliki 2 orang adik laki-laki. Kehidupan awal Malala begitu menyenangkan, sebab tempat tinggalnya merupakan salah satu destinasi wisata populer dan dikenal dengan festival musim panasnya. Namun semua itu berubah ketika kelompok Taliban mencoba menguasai daerahnya. Usia Malala masih 10 tahun. Taliban mulai mengendalikan Swat Valley dan menjadi dominan di bidang politik dan sosial. Taliban melarang seorang perempuan bersekolah dan kegiatan budaya seperti menari, bahkan menonton televisi juga tidak diperbolehkan. Serangan bom bunuh diri menyebar hingga akhir tahun 2008. Taliban menghancurkan sekitar 400 sekolah. Namun, setelah Taliban mulai menyerang sekolah perempuan di Swat, Malala menyampaikan pidato di Peshawar pada September 2008. Pidato pertamanya itu berjudul "Betapa Beraninya Taliban Merampas Hak Dasarnya untuk Bersekolah". Sebagai seorang remaja yang begitu peduli dengan dunia pendidikan, Malala mulai menulis blog untuk BBC Urdu mengenai kehidupan di bawah ancaman Taliban yang menolak pendidikan. Identitasnya disembunyikan sehingga Malala memakai nama samaran yaitu Gul Makai. Malala mengungkapkan bahwa Taliban memaksanya untuk tinggal di rumah, sehingga dia mempertanyakan motif dari kelompok tersebut. Perang Pakistan melawan Taliban meletus pada tahun 2009, dan Malala pun menjadi pengungsi di negaranya sendiri. Malala dan keluarganya harus meninggalkan rumah untuk mencari lokasi aman yang jauhnya ratusan kilometer. Malala mulai menggunakan sarana media untuk melanjutkan kampanye hak untuk sekolah. Suaranya semakin nyaring sehingga dia dan ayahnya menjadi dikenal seantero Pakistan. Kegiatan aktivitas Malala berbuah manis dengan masuknya Malala sebagai nominasi penghargaan Nobel Perdamaian Anak Internasional pada tahun 2011, dan di tahun yang sama Malala mendapatkan penghargaan Pakistan's National Youth Prize. Tidak semua orang menyambut baik usaha Malala yang memperjuangkan pendidikan bagi anak perempuan. Pada tanggal 9 Oktober 2012, ketika Malala yang masih berusia 15 tahun ditembak oleh Taliban. Waktu itu, Malala sedang duduk di dalam bus menuju rumah dari sekolahnya. Malala sedang mengobrol dengan teman-temannya tentang PR sekolahnya. Lalu,
Kemudian, dua anggota Taliban menghentikan bus. Seorang pemuda Taliban memanggil nama Malala dan menembak 3 kali ke arahnya. Satu peluru menembus kepalanya dan bersarang pada bahunya, dan Malala pun mendapatkan luka yang sangat serius. Pada hari yang sama, Malala dibawa ke rumah sakit militer Pakistan di Peshawar. 4 hari selanjutnya, Malala diterbangkan ke Birmingham di Inggris untuk menerima perawatan intensif meski memerlukan banyak operasi, termasuk perbaikan saraf di wajahnya untuk memperbaiki sisi kiri wajahnya yang lumpuh. Dan syukurnya, Malala tidak menderita kerusakan otak yang fatal. Pada Maret 2013, Malala pun mulai bersekolah di Birmingham. Atas peristiwa penembakan yang dialaminya, maka Malala pun mendapatkan dukungan besar-besaran yang terus mengalir kepadanya. Pada tanggal 12 Juli 2013, 9 bulan setelah penembakan itu, Malala mulai menerbitkan buku pertamanya yang berjudul I Am Malala dan berpidato di markas PBB New York. Malala menyampaikan pendapatnya dengan lantang dan disiarkan ke seluruh dunia. Berikut kutipan dari pidato Malala. Satu anak, satu guru, satu buku, satu pena bisa mengubah dunia. Ketika aku menatap 400 pemuda dari 100 negara lebih, aku mengatakan, aku tidak hanya bicara ke orang-orang Amerika atau negara lain. Aku bicara ke semua orang di dunia ini. Saya memiliki hak mendapat pendidikan. Saya punya hak untuk bermain. Saya punya hak untuk bicara. Saya punya hak untuk ke pasar. Saya punya hak untuk berpendapat. Setahun kemudian, Malala menyabet penghargaan Nobel Perdamaian saat dia berusia 17 tahun. Malala menjadi orang termuda yang meraih penghargaan tersebut. Tepat pada ulang tahunnya yang ke-16, Malala pun mendapatkan kesempatan berpidato di PBB. Malala mendesak dunia untuk memberikan akses pendidikan sebesar-besarnya untuk anak-anak. Malala mendesak dunia agar memberikan akses pendidikan sebesar-besarnya. Di dalam pidatonya, Malala berkata, "Penghargaan ini tidak hanya untuk saya. Ini untuk anak-anak yang terlupakan, yang ingin menempuh pendidikan. Ini untuk anak-anak yang ketakutan, yang menginginkan perdamaian. Ini untuk anak-anak yang tidak bisa bersuara, yang menginginkan perubahan." Masih di tahun 2013, Malala mendirikan lembaga amal, Malala Foundation, yang dibantu oleh ayahnya. Sekarang, lembaga tersebut memberdayakan anak perempuan untuk memperoleh potensi diri sehingga mampu menjadi pemimpin kuat bagi negara. Proyek pendidikan dari Malala Foundation tersebar di 6 negara dan bekerja sama dengan pemimpin dunia. Malala kembali ke Pakistan untuk pertama kalinya sejak serangan brutal yang dialaminya pada tahun 2012 dan bertemu dengan Perdana Menteri Shahid Khan Abbasi dan menyampaikan pidato yang emosional. Selama kunjungan 4 hari itu, Malala mengungkapkan kerinduannya kepada tanah airnya dan ia pun berkata, "Dalam 5 tahun terakhir, saya selalu bermimpi kembali ke negara saya. Saya tidak ingin pergi." Agen perubahan Malala selalu mendorong perempuan untuk menjadi agen perubahan untuk komunitas mereka. Setelah itu, Malala kemudian menempuh pendidikan di Universitas Oxford di Inggris. Malala mengaku ingin menetap di Pakistan usai merampungkan kuliahnya. Malala Yousafzai kini bersiap merilis film biografi tentang dirinya yang akan dilempar ke pasaran pada tanggal 31 Januari 2020. Film itu diberi judul Gul Makai yang disutradarai oleh Amjad Khan dan produser Sanjay Singla.
Demikianlah kisah Malala Yousafzai. Semoga ini bisa jadi motivasi bagi kita semua agar jangan menyerah meraih mimpi. Walaupun itu sangat sulit, tentu saja kita harus berusaha dan selalu berdoa. Sekian info kali ini. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Salam.